Halo guys, kembali lagi di channel gua bermain game Blade of Hashira atau Blade of Pillar. Oke, hero baru udah keluar ya. Kalau kalian mau tahu, yaitu ada Kyojuro. Nah, ini di server gua nih masih dikit ini yang ngambil nih. Server dari 201 sampai 200. Terus berapa nih? Apa 300 ya jangan? Iya, tambah 300 ternyata. Yang ngambil dikit, baru beberapa orang aja. Rata-rata paling ngambil cuma PB 5 aja, dikasih FK penuh biar CP nya pun tinggi. Kecuali yang Kido Kialu ini Sultan, dia dapatin langsung B16in. Dan hero kali hari lihat hero nya dia tuh cuma pakai ginian aja, dibilang hero overpower juga enggak, tapi CP nya dibuat sampai 11M kan. Lihat ya, apalagi Kyojuro Pilar mengerikan ini, 400k attack-annya. Udah mantep ini dah, sekali sambit hilang nih. Nah, dia topnya untuk Tanjiro nya udah 2,2M. Ini harusnya sih pakai equip yang mantep ini. Gua belum dapetin, nggak dapet juga. Gue tadi ngedraw. Kelihatan dapat kan? Oke berhadiah. Oke, paling kita review ya langsung. Untuk hero nya sendiri, nah ini dia, Kagero Tanjiro. Untuk equipmentnya dibilang bagus lumayan, karena dia itu tingkatin attack 100% chance to add overhit. Nah, kalau misalkan skillnya dia keluar yaitu Fire Wheel, dapetin tambahan overhit yaitu ngurangin attack, tapi cuma maksimal sampai 10% aja sih. Jadi ya so-so lah. Kalau ini yang enchant plus 10 nya, kalau dia ada Kagero itu dapat damage resist 5%. Hesu heal-nya also heal 50% HP based on current attack after taking hit. Hesu bisa nge-heal sendiri 50% dari attack yang kena ke dia. Ya dibilang lumayan lah. Untuk yang skill terakhir yang plus 30 nya, if you don't have burning bond get 15 crit temporally. Nah, sebelum ada burning bond ini dapat 15% crit walaupun sebentar doang. Dan ketika ada dapat Kagero, dia dapat bonus lagi 20% HP heal lagi sesuai dengan attack yang kena. Gitu ya, lumayan lah. Untuk growth-nya elemen api sih selalu sama lah ya. Growth speed itu selalu pelan untuk elemen api. Untuk attack growth-nya coba kita lihat bandingin sama Obanai aja lah ya. Oke, ternyata gedean Obanai. Kalau Mas Sanemi tetap gedean Sanemi. Jadi untuk attack pun lebih kecil. Oke, langsung ke skillnya aja. Skillnya itu yang pertama itu Fire Wheel. Fire Wheel ini itu attack untuk front target, maksudnya attack yang paling depan aja. Damage-nya 135% dan ini dapetin cost burning, otomatis ngeburn. Splash remaining target in that line and deal 30% damage. Nah, langsung nge-splash ke remaining target in that line. Berarti yang kan harusnya front target kan depan aja. Semisal dia nge-attack-nya itu di depan dan di sebelah kanan, nah belakangnya ini bisa kena nih nge-splash remaining-nya ini. Nah itu kena 30% damage saja, tapi nggak besar-besar banget. Habis itu ada chance 30% chance-nya itu bisa kena stun. 30% basic chance to stun to skill target. Nah dia bisa nge-stun bisa 2 target nih, tapi 30% aja sih. If the front target already has burning, this attack shall add burning to all line target instead. Nah ini kalau misalkan di bagian depannya itu udah kena burn, otomatis setiap dia keluar skill ini, nanti yang satu deret dari depan ke belakang lah ya, kita itu bilangnya, itu langsung kena tuh, kena sama burn lagi. Nah burnnya ini dia ngurangin tuh 15%. Dan itu 15% itu sesuai dari attack-nya si Tanjiro. Selama 2 turn aja sih ya, sebenarnya bakar-bakar lah, mirip kayak skillnya si Kyojuro Pilar. Terus siapa lagi yang bakar ya, Nezuko juga ada skill bakar. Ya rata-rata gitu sih, skill bakar aja biasa. Nah, pasif yang pertama total concentration.
Seperti biasa, attack tambah 40, HP 20, speed 30, when your turn begins at total concentration. Nah, ketika turnnya dia, total concentration itu tidak muncul, nambahin attack extra damage lebih tepatnya. 10%, HP stealing. Nah, ini secara nggak langsung nih kayak nyedot HP musuh sih sebenarnya. Nyedot HP musuh buat diri dia jadinya 10%. Debuff resist 10%, debuff accuracy itu 10%. Dan if you were under crowd control, convert all above effects into concentrate. Nah, kalau misalnya kita kena efek crowd control, langsung diubah jadi ke concentrate, yaitu damage resistance tambah 20% dan itu selama 1 turn. Dan ini juga nggak bisa di purge ini pasifnya. Cukup bagus. Oke, skill ketiga yang keduanya ini untuk skill 2 aktifnya lah ya. Aku mau lihat gue lupa lihat CD turnnya. Oh, 2 turn. Berarti ini CD-nya cepet nih, mirip kayak Kyojuro Pilar nih. Jadi otomatis habis keluar skill 1 ini, keluar ini, nanti ini bisa keluar lagi nih skill 1-nya nih. Persis kayak Kyojuro Pilar sama Mitsuri. Cuma berarti tambah ini udah 3 carong yang kayak bisa kayak gitu. Dan itu semuanya elemennya api. Line attack and deal. Nah, ini line attack nih, otomatis yang sederet doang, kena 210 damage. Deal 30% more damage against burning target. Nah, dapat 30% lagi bonus damage-nya jika udah kena burn. Jadi kalau nggak kena burn, nggak bisa dapat bonus damage-nya. Atau bisa dibilang kena bakar lah ya. Deal an extra 5% damage based on target max HP to target with the lowest HP. But limit to your attack kali 120%. Nah, ini deal tambahan lagi 5% damage sesuai dengan maksimal HP-nya musuh. Semisal HP-nya gede pun jadi otomatis 5%, tapi maksimalnya itu dari attack si Tanjiro kita dikali 120%. Nah, itu maksimalnya. Gitu. After the attack, purge one buff on one of the skill target. Nah, dan efeknya bisa nge-purge 1 buff yang bisa contoh kayak Shinobu kan buffnya bisa dihilangin tuh. Nah, itu bisa ke buff, bisa hilang jika targetnya tuh kena burn, kena bakar. Extended period by 1 turn, tapi cuma 1 turn. Extended period by 1 turn. Oh, berarti extend burn-nya nih harusnya nih. Jadi nambah lagi burningnya. Oke, pasif keduanya itu Summer Sun. If you deal a crit hit, nah jika kamu mengeluarkan crit, add Burning Bond, dapat Burning Bond. Nah, Burning Bond itu tambah crit 5%, so 80% ada basic chance to add 3 level of burning before the attack. Wih, jadi burn ini bisa langsung dikali 3 nih, 80% kalau misalkan dia keluarin crit hit. Mantap juga, dan ini nggak bisa di stuck, cuma selama 1 turn aja. Otherwise add Kagero. Kalau nggak bisa nempel juga Kagero nih. Take 20% less damage from burning. Oh, jadi burning bond itu buat ke diri dia. Kalau mungkin ini bisa random kali, gue juga nggak paham, tapi selalu dibilang otherwise. Atau mungkin juga nambah kali ya, jadi dua-duanya langsung muncul. Dapat juga take 20% less damage from burning target. Oh, jadi dia bisa kurangin 20% damage yang masuk dari orang yang bisa keluarin burn. After taking hits, 80% basic chance to add 1 level burning to the attacker. Nah, kalau misalnya dia kena hit, 80% ada chance-nya dia ngasih musuh itu kena bakar. Dan ini gak usah di stuck, cuma bertahan 1 turn doang. Oke, so deal more damage against all target, deal further more against burning target. Deal more damage. Nah, berarti dia dapetin damage lebih tambahan, atau mungkin damage tambahan lah untuk ke semua target. Deal further more against burning. Untuk yang keseluruhan sih ini bilangnya against all target, berarti ke semuanya. Dan kenanya itu kena burning, so extra damage lagi 4%
on target loads HP. Sebesar 4%. Berarti ini benar-benar hero bakar-bakar ini ya. Dapat bonus burning lagi nih efeknya. Nambahin 4%. Bisa ngurangin HP-nya, cuma pas ini sesuai dengan attack nih ya. Nih, every burning level increase death damage by 2%. Dan setiap efek kebakarnya itu increase damage-nya 2%. Dan ini bisa di stack nih sampai 6% nih. Maksimal berarti 3 kali. Lalu dapat extra damage is limited to your attack. Nah, extra damage-nya ini ada maksimalnya. Attack kita dikali 300%. Benar-benar hero bakar sih menurut gua. Ini sekali kena bakar bisa lebih dari 20% sih kalau aktif menurut gua mah. Bakar ini berasa juga berarti lebih parah ketimbang Kyojuro Pilar jadinya. Kyojuro Pilar ada cukup berasa sekali bakar. Oke, untuk Fire Life Slot sih sama aja lah, nggak ada beda jauh. Heater gitu-gitu doang. Tapi kalau misalnya dibilang bagus apa enggak, jujur menurut gua enggak. Ternyata skillnya biasa aja. Karena kita bilang Kyojuro Pilarnya orang-orang gak mau pakai. Karena kalian lihat burn-nya pun sama 15% tuh kalau kalian lihat. Gak beda jauh. Kayak kalian pakai Kyojuro Pilar. Cuma bedanya Pilar ya gitulah. Kalau kalian tahu lah. Sakitnya cuma di skill 1, ultinya pun biasa. Sedangkan kalau dia main area-area. Nah, cuma bantuannya untuk si Pilar itu ada flaming mode aja menurut gue enaknya. Sisanya ya biasa lah. Eventnya sih paling itu, nggak ada apa-apa lagi. Gue sih masih nyimpen. Ini juga lagi at least 3 Fire Heroes. Ini lumayan Soul Snow Trial, dapetin tiket. Gue lagi komplain ini baru ada 64. Sampai nanti Shinobu Pilar keluar. Estimasi gue kalau misalnya benar, sampai Shinobu Pilar kira-kira gue 80 otomatis gue udah bisa dapat, pasti lah dapatnya water optional pack nanti. Udah pasti dapat nanti. Plus gue juga udah siapin selektor. Nah ini gue juga cuma ngambil ini doang. Skin event gue gak pernah ngambil. Nah kalau misalnya kayak kalian yang efek skin itu tuh, yang katanya kemarin yang pembelian skin 790.000 udah pada beli di sana, mending kalian beli di sini. Nah kalian beli aja nih daily sales pack-nya aja. Rutinin tuh sampai di hari ke-6. Hari ke-7 kalian jangan hari ke-5 ya atau hari ke-6 itu. Nah itu hasil kalian udah gak usah beli lagi nih daily sales. Belinya nanti yang langsung nih 349.000. Ntar totalnya 700 aja. Itu dijamin pasti dapat skin. Nah kalau misalnya 7 kali, yang pasti kalian dapat apa? Ini pasti keambil. Yang gua tahu ini pasti keambil. 5 ini kayak kemungkinan dapatnya tuh tinggi nih. 5. 7-nya ini 1. Berarti kurang satunya lagi nih dari ini semua. Random nih 1 biji nih. Cuma menurut gua ya, kemungkinan besarnya antara ini atau ini. Kalau mau dapet ini, kalian mesti total tuh 10 kali lah. 10 kali, 9 kali baru bisa dapat. Kecuali hoki banget sih menurut gua. Susah dapatnya kalau cuma 7 kali ngarepin itu. Iya paling itu aja sih menurut gua. Untuk updatean terbaru, bentar coba lihat. Oh ini ada quick scan. Nah ini bisa langsung ke bintang 9 atau langsung ke bintang 12. Tuh, dia langsung kelas lihat juga batunya harus ada berapa biji noh. Yang ke bintang 9 cuma butuh 4.000, ke bintang 12 itu hanya butuh 13.000. Nah ini untuk gampangin kita bikin tumbal sebenarnya. Karena kalian lihat belakangan ini kalau misalnya kita mau naikin ke B16, B17 itu tumbalnya butuh B9, butuh B12. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, tinggal langsung klik aja di sini. Mana yang bisa B12, nanti dia bakal nyala tuh. Hasil tinggal kalian pencet tuh. Jadi langsung ntar kayak gini. Tinggal kalian pilih-pilih aja nanti tuh di sini. Ada nggak ya? Tuh di sini nanti nih. Gitu. Gampang lah sebenarnya, nggak terlalu susah. Terus kayaknya nggak ada updatean baru deh. Katanya sempat ada bug di Oni House.
Kalau misalnya Oni House ini nih Oni House. Sempat ada di bug Oni House. Katanya kalau misalkan kita pakai Pinkoma ini ya, Pinkoma itu auto kill itu. One hit mati. Hero kita nggak berkurang darah sama sekali. Ada bugnya kemarin. Cuma gue nggak tahu, gue nggak pernah coba soalnya nggak pernah make. Makainya yang lain gue. Paling event itu aja sih, nggak ada event yang baru. Palingan dispatch palingan nih. Tapi kalau lo yang ketemu quick battle pasti kalah. Ini kebetulan yang main quick battle lagi nggak ada, jadi gue masih bisa merajai. Gue masih nyimpen aja di sini sebenarnya. Nah, ransom lagi nih enak nih sekarang. Setiap minggu selalu ada ransom, entah 3.000, entah 2.000, intinya ransom. Kumpulin terus. Jadi lumayan. Gue hari ini belum ada top up sama sekali. Kayaknya gue bakal top up lagi 40.000 aja. Karena gue ngincer dapetin. Nah ini nih elite. Gue elite itu baru ada 6. Sedangkan yang factional optional ini yang bisa dapetin Oni baru ada 2. Belum terlalu banyak. Masih menimbun kita. Gue lagi udah mau 9.000 lagi Giu gue B19. Di situ gue akan konten nih nanti. Ketika Giu ke B19, otekan gue jadi naiknya berapa dan sesakit apa setelah udah B19. Karena sekarang sendiri Giu gue baru 300 ke otekannya. Udah mau 2M, masih B18. Masih ya polos lah. B19 nanti 320. Dengan catatan equip kayak begini, udah mau rata ke B10 nih, lagi on the way. Dia udah B10, gue buat tes 10 semua nanti. Bikin keras. Cuma breaknya memang ya cuma bisa 1. Karena mau break 2 itu top up bro. Susah. Ron lagi masih mencari nih. Karena masih ripple, gak ketemu tuh mau rampage. Sampai capek nyarinya. Nah, halonya udah gitu, koma juga masih ya beginilah. Baru dapat 1 tuh kemarin yang event kunci. Dan itu dapatnya juga karena smelt, bukan karena draw. Hitungan smelt doang. Kurang 2 lagi, Yesus selesai. Sebenarnya mau dapet yang tengah ini susah, random banget soalnya. Kalau dapet tengah mungkin bisa kali gede-gede banget, bisa 400k mungkin. Oke, poin game sama rescue gue udah nyala. Rank battle masih bertahan. Ya, susah direbut lah. Wah, Baka tuh udah ada loh. Udah ada dia. Top up terus. Sedep mantep emang. Duitnya gak ada seri bro. Oke, X server. Gue gak terlalu kejar X server sih. Soalnya berat juga lawannya. 2 di atas ini yang kasarnya top up juga kencang-kencang juga. Ini jangan mudah tertipu lah yang kayak gini-gini nih. Ini isiannya kuat ya. Gue inget banget terakhir kali udah 7M CP-nya. Ini 6,98. Oke, paling gitu aja sih, gak ada event baru. Ini di Lucky Wheel juga belum ada perubahan ya. Karena kita berharap bisa ada Nezuko, tapi belum ada sama sekali. Masih ya biasa-biasa aja. Oke lah, paling kerjaan event-event seperti biasa. Sambil menunggu nanti muncul Gyomei. Otomatis kan tanggal 15 ini event Tanjiro keluar. Berarti kalian tunggu lagi di tanggal 30 harusnya ya. Iya, 30 selesai atau 30 baru Gyomei keluar. Berarti di tanggal 29-nya itu event mau maintenance lagi gitu. Nanti lihat aja, mungkin ada event-event baru lagi. Ditunggu aja di situ. Dan Gyomei itu diinfokan dia ada tiket berbeda. Kita nggak tahu di global apakah sama seperti di Cina.
Jadi kita nantikan. Oke, thank you.